Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Ikhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada beberapa hari ke depan insyaallah ta'ala kita akan memasuki bulan Ramadan yang Rasul sebutkan syahrul mubarak, bulan yang diberkahi oleh Allah. Dan itu hanya ada pada bulan Ramadan. Dalam 12 bulan hanya 1 bulan Allah memberikan kesempatan, kebaikan, keberkahan, ampunan, pembebasan dari neraka, berlipat gandanya pahala, dan segala keutamaan Allah berikan di bulan Ramadan. Oleh karena itu, sungguh alangkah rugi dan menyesalnya ketika ada kaum muslimin atau muslimat yang terhalangi kebaikan dan keberkahan di bulan Ramadan dengan sebab tidak melakukan puasa di bulan Ramadan, dengan sebab kemaksiatan kepada Allah terus dilakukan, dengan sebab puasanya tidak ikhlas karena Allah, dengan sebab puasanya tidak terbimbing dengan bimbingan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas ringkas tentunya bagaimana kita menteladani puasa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan. Sebelum kita masuk bagaimana Rasulullah sahur, bagaimana Rasulullah berbuka, dan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beramal di bulan Ramadan, tentunya kita membahas terlebih dahulu tentang keutamaan bulan Ramadan. Secara ringkas pula bahwa Ramadan syahrul khair wa barakah, bulan baik, bulan yang mengandung nilai barakah di dalamnya, yang Allah berikan kepada hambanya dengan sakti dan keutamaan yang besar dan banyak. Dari sekian keutamaan di bulan Ramadan adalah syahrul Quran. Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia, terus syifa lil mu'minin, obat bagi kaum mukminin, yahdi lillati hiya aqwam, memberikan petunjuk kepada yang lebih lurus, lebih tegak, dan menjelaskan jalan menuju petunjuk. Di dalamnya ada Lailatul Qadar. Dalam bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Sehingga Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat manusia dan penjelasan dan hidayah, penjelasan dari petunjuk, wal furqan, dan pembeda antara hak dengan yang batil. Maka faman syahida minkum syahra falyasum.
Barang siapa di antara kalian melihat bulan hilal, maka puasalah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di sini dibimbing oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah Jalla wa Az berfirman di dalam ayat ini, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa yang melihat di antara kalian bulan hilal, puasalah. Rasul pun juga menegaskan, sumu li ru'yatih waftiru li ru'yatih fa in humma alaikum fakmilu iddata sya'bana 30 yauman. Bimbingan Al-Quran dan Sunnah dalam menentukan awal bulan Ramadan dan akhir bulan Ramadan sangatlah jelas dan gamblang. Allah dengan jelas berfirman, barang siapa di antara kalian itu melihat bulan, bukan menghitung bulan, bukan hisab, bukan hisab dalam menentukan bulan Ramadan itu batil. Ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa man i'tamada bi ilmil hisab faka'annahu mubtadi'un dhal. Bukan masalah remeh ya, masalah besar. Barang siapa yang bersandar dengan ilmu hisab dalam penentuan bulan Ramadan awal dan akhir, selesainya id, maka seakan dia adalah mubtadi yang sesat. Tidak ada satupun dari sahabat belajar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan ilmu hisab dalam menentukan awal Ramadan. Sabdanya jelas, sumu li ru'yatih. Kata Rasul, puasa kalian karena melihat bulan. Wafsiru, berbukalah, berhari rayalah ketika melihat bulan. Kalau tertutup awan, kalian gak bisa terlihat bulan di kala itu, sempurnakan bilangan Sya'ban 30 hari, selesai. Fakmilu iddata Sya'bana 30 yauman, atau fakdurulah dalam riwayat lain. Dan seperti itu bimbingannya. Dan diterapkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya, ru'yatul hilal di kala itu. Lah, kita bersyukur kepada Allah di negeri kita itu pemerintah dengan jajarannya dan timnya membentuk delegasi resmi untuk ru'yatul hilal. Sehingga kita bersyukur kepada Allah adanya penguasa pemerintah yang menerapkan itu. Sebagai rakyat kita berhusnudzon dan mengikuti apa yang mereka lakukan. Karena yang mereka lakukan itu adalah cara yang syar'i. Ru'yatul hilal. Kita berhusnudzon kepada mereka, berbaik sangka. Saumukum yauma yasumun nas wa fitrukum yauma yustirun. Puasanya kalian ketika nas, kaum muslimin, pemerintah itu berpuasa. Hari rayanya kalian ketika pemerintah berhari raya. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, maka awal menentukan bulan Ramadan dan akhir menentukan bulan Ramadan yaitu berhari raya, maka kita ngikuti pemerintah. Nah, kalau keliru ya apa dan sebagainya, tidak perlu bahas itu.
alaihim ma hummilu wa alaikum ma hummiltum. Kalau mereka salah, mereka bertanggung jawab di hadapan Allah. Kewajiban kalian mentaati penguasa, ngikuti. Nah, makanya di antara prinsip dari prinsip Ahlus Sunnah itu jihad bersama penguasa. Haji, puasa bersama. Nah, penguasa. Nah, ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah rahmatan wasi'ah. Di sini penting kita untuk memahami dan mempelajari bagaimana aqwal ulama tentunya dalam perkara mengawali puasa bulan Ramadan. Baik. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya di antara keutamaan bulan Ramadan adalah diborgolnya para syaitan dan ditutupnya pintu-pintu neraka dan dibukanya pintu-pintu surga. Di bulan yang penuh barokah itu Ramadan, itu yakillu syarru fil ardi. Kejelekan semakin mengecil, kejahatan semakin sedikit di muka bumi ini ketika bulan Ramadan yang diberkahi oleh Allah. Ketika diborgolnya para syaitan dengan belenggu-belenggu. Sehingga mereka tidak leluasa dan bebas membuat kerusakan di muka bumi ini. Karena kaum muslimin di muka bumi ini sibuk dengan puasa, sibuk menahan syahwatnya, sibuk membaca Al-Quran, sibuk dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sibuk tazkiyatun nufus, mensucikan dirinya, bertobat kepada Allah, istighfar kepada Allah, dan segala amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Supaya apa? Supaya menjadi orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu ditutupnya pintu-pintu jahanam dan dibukanya pintu-pintu surga, karena amal soleh dikala itu betul-betul meluas. Dan kalam baik, ucapan baik pun juga demikian di bulan Ramadan. Sehingga Rasul sebutkan, idza jaa ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun niran wa suddifati syayatin. Ketika tiba bulan Ramadan, dibukalah oleh Allah pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka dan diborgolnya syaitan, dibelenggu. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini mulainya kapan? Di awal malam bulan Ramadan. Fi awwali lailatin min syahril mubarak. Sebagaimana Rasul sebutkan dalam hadits riwayat Bukhari, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan suddifat asyayatin. Asyayatinu wa maradatul jin. Nah, wa ghulliqat abwabun nar falam yuftah minha bab wa futihatil abwabul jannah falam yughlaq minha bab. Ketika awal malam bulan Ramadan diborgollah para setan dan para bos-bosnya, ya, artinya pembesar-pembesarnya jin. Nah, diborgol juga dan ditutup pintu-pintu neraka, tidak ada satupun pintu yang dibuka
dibukanya pintu-pintu surga, tidak ada satupun yang ditutup. Nah, ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Ini penting bagi kita. Untuk apa? Untuk berlomba-lomba, untuk berusaha, naam, untuk berjuang dalam meraih kemuliaan dan keberkahan dan pahala yang berlipat-lipat di bulan Ramadan. Dan perlu diketahui bahwa setiap malam Allah membebaskan manusia hambanya dari api neraka. Lillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailatin. Allah membebaskan hambanya dari api neraka di bulan Ramadan, dan ini tiap malam. Ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, di dalam bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Naam. Di sini Allah Subhanahu wa taala memilih bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an. Dan amalan yang ditegakkan di malam Al-Qadar itu lebih baik dari amalan 1000 bulan selain bulan Ramadan. Makanya hal ini pun juga demikian. Jangan sampai ketinggalan. Karena waktunya sedikit. Waktunya sedikit. Nah, ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah rahmatan wasi'ah. Tentu puasa bulan Ramadan menghapus dosa seperti yang ma'ruf dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, puasanya itu iman kepada Allah, meyakini wajibnya puasa tersebut, tunduk kepada Allah, wahtisaban, dan mengharap ridho dan pahala dari Allah, maka diampuni dosa dia yang telah terdahulu. Di hadits lain riwayat Muslim dari Abu Hurairah juga radhiyallahu anhu, Rasul menyatakan as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratin lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir atau majtunibatil kaba'ir. Salat 5 waktu dari zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, Jumat satu ke Jumat berikutnya, Ramadan satu ke Ramadan berikutnya, penghapus dosa di antara keduanya. Ramadan satu ke Ramadan berikutnya, penghapus dosa. Selama dia menjadi dosa besar. Ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada hal juga yang perlu kita ketahui, bahwa puasa bulan Ramadan beda dengan puasa sunnah yang lain. Dalam hal apa? Dalam hal niat. Dalam hal niat. Naam. Kalau selain bulan Ramadan, puasa sunnah yang lainnya, dalam hadis riwayat Muslim,
itu pernah Rasul berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Na'am. Hal indakum ghada? Apakah kamu memiliki menu? Na'am. Untuk kita makan di siang hari. Wa illa fa inni shaib. Kalau enggak punya aku puasa." Dari hadits ini menunjukkan bahwa ketika puasa sunnah tidak wajib untuk niat malamnya sebelum subuh. Namun ketika Ramadan itu berbeda. Rasul sebutkan man lam yubayyitis siyama minal laili fala siyamalah. Barang siapa yang tidak yubayyitis siyam, tidak meniatkan puasa di malam hari sebelum subuh untuk puasa bulan Ramadan, maka tidak ada puasa bagi dia. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, niat puasa itu tempatnya di kolbu. Para ulama membahas bagaimana prakteknya. Dari awal puasa sekali sampai selesai bulan Ramadan, sebagian mengatakan cukup, itu sudah termasuk niat. Dengan apa? Dengan sahurnya dia. Maka dia sudah termasuk niat puasa, dan itu sudah teranggap. Sebagian menyatakan tiap malam. Nah, bagaimana bentuknya? Ya, ketika dia sahur berarti dia niat puasa. Tidak dilafadzkan. Melafatkan niat puasa itu tidak ada bimbingan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, para ulama sepakat, artinya jumhur dan yang lainnya, wajibnya niat sebelum terbitnya fajar ketika puasa fardu, bukan sunnah. Wallahu a'lam bis-shawab. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di sini waktu berpuasa. Waktu berpuasa tentu di situ mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Naam. Yang Rasul sebutkan, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr. Silakan kalian makan dan minum, kata Allah, sampai jelas bagi kalian al khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr, yaitu nampak jelas bagimu garis putih dia dari garis hitam, artinya subuh, fajar sodik. Fajar sodik. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga para ulama menjelaskan fajar itu ada dua. Fajar kadzib, fajar dusta kadzib, itu tidak dihalalkan ketika itu sholat subuh, dan tidak diharamkan, tidak dilarang makan bagi orang berpuasa ketika fajar kadzib. Fajar kedua, fajar shadiq, yang jujur, yang benar, yaitu dilarang makan bagi orang berpuasa dan dihalalkan sholat subuh fajar. Nah, demikian disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, meriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-fajru fajron, fa amal awwalu fa innahu la yuharrimu ta'am wa la yuhillu as-shalah, wa amma tsani fa innahu yuharrimu ta'am wa yuhillu as-shalah. Fajar itu kata Rasulullah ada dua fajar.
Dalam hadis ini diriwayatkan oleh Baihaqi, Daruqutni, Ibnu Huzaimah dan Hakim dengan sanad yang sahih. Fajar yang pertama yaitu tidak diharamkan makan dan tidak dihalalkan sholat. Fajar yang kedua diharamkan makan dan dihalalkan sholat subuh. Naam. Ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana tadi yang kita sebutkan bahwa pembahasan kita pada kali ini ringkas. Semoga dengan ringkasnya itu kita bisa menerapkan dengan benar dan meneladani bagaimana Rasul berpuasa. Sahur sekarang. Yang jelas sahur itu Rasul sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Muslim dari Amr bin As radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahari. Beda antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab adalah dengan makan sahur. Sahur itu makanan mengandung nilai barokah. Menu yang mengandung nilai barokah. Menu yang mengandung nilai barokah. Seperti Rasul sebutkan dalam hadits Abu Hurairah, innallaha ja'alal barakata fi sahuri wal qil. Sungguh Allah menjadikan keberkahan dalam menu sahur dan kail, yaitu ketika jual beli timbang tinia, jujur timbangannya, takarannya jujur, timbangan jujur. Nah, demikian pula dari hadis dari sahabat Abdullah bin Harith, dari seseorang dari sahabat Nabi SAW ketika mendatangi Rasul dalam keadaan Rasul sedang sahur, menyantap sahur, faqala, maka Rasul menyatakan, innaha barokatun a'takumullah iya fala tada'uhu. Sungguh menu sahur ini menu yang barokah yang Allah berikan kepada kalian, jangan kalian tinggalkan. Ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Dan sungguh Rasul sebutkan dari hadits Sa'id Al-Khudri, na'am, fa innallaha malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Sungguh Allah dan malaikatnya itu mengucapkan sholawat kepada hamba-hamba Allah yang sedang sahur. Dan masih banyak lagi keutamaan sahur. Yang afdol ketika sahur mengakhirkan waktu. Yang afdol ketika sahur mengakhirkan waktunya. Hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Zaid bin Thabit, beliau pernah sahur bersama Nabi SAW, kemudian berdiri untuk sholat subuh. Anas bin Malik tanya kepada Zaid bin Thabit, kam kana bainal adzan was sahur, kira-kira berapa jaraknya antara adzan dan sahur, adzan subuh dan sahur? Zaid bin Thabit menjawab, qadra khumsina ayat, seukuran orang membaca 50 ayat baru adzan subuh setelah itu. Menunjukkan di sini di akhir sebelum subuh itu yang paling afdol. Nah, makanya Rasul sebutkan, man arada an yasuma falyatasahhar bi syai'in. Barang siapa yang ingin puasa, hendaklah sahur dengan sesuatu. Tasahharu. Dalam Bukhari dan Muslim dari Anas radhiyallahu anhu, tasahharu fa inna fi sahuri barokah. Sahurlah kalian karena di menu sahur itu ada nilai keberkahan. Dalam hadits lain, tasahharu walau bi jur'atin min ma'in. Sahur kalian walaupun hanya meneguk air, satu tegukan.
Ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Ingat, puasa yang syar'i itu bukan hanya meninggalkan makan dan minum, dan bagi suami istri meninggalkan hubungan suami istri di siang hari. Bukan hanya itu. Itu na'am, bagian dari pembatal puasa, makan dan minum dan hubungan suami istri. Namun bukan hanya itu. Puasa yang betul-betul syar'i, di samping menahan makan dan minum di siang hari dan berhubungan suami istri, juga menahan anggota tubuhnya dari perbuatan maksiat kepada Allah. Karena perbuatan maksiat kepada Allah di siang hari itu bisa merusak puasanya. Bahkan bisa jadi posisinya seperti orang yang gak berpuasa. Sudah tidak seperti orang berpuasa, dosa lagi ketika maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul sebutkan, rubba sha'imin hadzuhu min siyamih al-ju' wal ajz. Riwayat Ibnu Majah, Darimi dan Ahmad Baihaqi dengan sanad yang sahih. Rasul menyebutkan, berapa banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Nah, makanya di sini penting Rasul sebutkan, man lam yada qaula zur wal amila bih falaisa lillahi haja an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Naam. Dalam riwayat Bukhari, Rasul sebutkan, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan zur, dia puasa namun tidak meninggalkan ucapan zur, ucapan yang mengandung nilai batil atau dusta, dan beramal dengan kebatilan atau kedustaan tersebut, maka Allah tidak menggubris, enggak ada urusan bagi Allah. Nah, Allah tidak menggubris puasa dia walaupun dia tidak makan dan tidak minum. Ketika apa? Ketika tidak meninggalkan ucapan keji, ucapan dusta dan batil, dan mengamalkan dengan kebatilan dan kedustaan. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga ketika orang pun mengata-ngatai kita, umpamanya mencela kita, bukan dilawan. Nah, makanya dari hadits Abu Hurairah, riwayat Ibnu Huzaimah dan Hakim, Rasul menyatakan, laisa siyam minal akli wasyarab, innama siyam minal lagwi warrafath. Fa in sabaka ahadun aw jahila alaik faqul inni shaimun. Puasa yang syar'i bukan sekedar tidak makan dan tidak minum, kata Rasul. Tapi puasa yang syar'i dalam menahan dari al-laghu warrafath, perbuatan sia-sia dan rafath. Nah, kalau ada orang mencela kamu atau membodoh-bodohi kamu, jawab, aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah rahmatan wasi'ah. Nah, di sini ada perkara yang juga perlu untuk kita ketahui, yaitu iftar, buka. Kapan seorang itu dikatakan tiba waktunya berbuka? Firman Allah, "Tsumma atimus syiyama ilal laili." Kemudian sempurnakan oleh kalian puasa sampai malam. Rasul menjelaskan malam itu kapan? Ketika berlalunya siang dan masuknya malam. Kapan itu? Ketika matahari bulatnya itu tenggelam di arah barat. Begitu bulatan matahari tenggelam penuh, maghrib. Nah, seperti itu. Nah, oleh karena itu yang afdol adalah menyegerakan puasa. Menyegerakan puasa. Amr bin Maimun al-Audi
rahimahullah menyatakan kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asra'un nas iftaran wa abta'uhum sahuran. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu paling segera berbuka dan paling lambat sahurnya. Paling akhir menjelang subuh. Ketika buka paling segera menyegerakan, ketika sahur paling akhir sebelum subuh. Nah, tentu ta'jilul fitr menyegerakan buka ini ketika yang dimaksud adalah bulatan matahari tenggelam penuh. Itu penting. Hal ini karena mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyelisih Yahudi dan Nasara. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi dan Nasara itu mengakhirkan waktu buka, nunggu bintang-bintang pada bertebaran. Nah, kita umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak, tapi menyegerakan berbuka ketika masuk maghrib langsung. Fala yazalul annasu bi khairin ma ajilul fitra, kata Rasul. Umat manusia ini dalam keadaan terus menerus baik selama menyegerakan buka. Selama menyegerakan buka. Di riwayat lain, la tazalu ummati ala sunnati malam tantadir bifitriha an-nujum. Umatku dalam keadaan di atas sunnahku selama ketika buka tidak menunggu bintang-bintang bertebaran. Dan menyegarkan buka menyelisihi yaitu al-maghdubi alaihim waladdallin. Menyegarkan buka menyelisihi al-maghdub. Siapa al-maghdub? Yahudi. Siapa ad-dallin? Nasara. Ketika kita menyegarkan buka yaitu menyelisih Yahudi dan Nasara. Nah, karena apa? Karena mereka mengakhirkan. Makanya Rasul sebutkan dari hadits Abu Hurairah, la yazalun dinu zahiran ma ajlan nasu al-fitra li'anna al-yahuda wan nasara yuakhiruna. Agama ini senantiasa tegak menang tampak di muka bumi ini selama kaum muslimin dan muslimat menyegerakan buka. Karena orang-orang Yahudi dan Nasara mengakhirkan bukanya mereka. Ikhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah rahmatan wasi'ah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berbuka dulu baru salat maghrib. Li'anna ta'jilal fitr min akhlaqil anbiya, karena menyegerakan buka itu akhlaknya para nabi. Nah, makanya Abu Darda radhiyallahu anhu menyatakan salasun min akhlaqin nubuwah. 3 dari akhlaknya para nabi. Pertama, ta'jilul iftar, menyegerakan buka. Kedua, ta'khirus sahur, mengakhirkan sahur. Ketiga, wad'ul yamin ala shimal fi shalah, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika sholat. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, mungkin perlu dijelaskan di sini terkait kebiasaan orang-orang Indonesia. Masih ada ya yang menyatakan, mungkin juga meyakini, mungkin kalau menyatakan ya, buka yang mereka maksud adalah makan nasi. Kalau belum makan nasi, belum dianggap buka. Weci 5, tahu berontak 5, udang goreng, pisang goreng 5, kemudian apa namanya yang ada berambang itu, pamirannya apa? Lumpia 5, wes es dawet 1 mangkok, es campur 1 mangkok. Minum semua pas adzan, sholat maghrib dia semoga masih nutupi waktunya, ketemu temannya, sudah buka belum? Loh, tadi takjil. Takjil. Nah itu kebiasaan. Loh, itu buka sego. Nanti nasi baru buka.
Ini yang perlu apalagi yang seperti tadi yang dimakan sudah. Nah, subhanallah. Nah, jadi yang namanya buka itu ya udah minum satu tegukan sudah buka air. Makanya praktek Nabi, disebut oleh Syekh Albani, yaitu sabata min fi'li Rasul. Sabata min fi'li Rasul. Riwayat sahih dari perbuatan Nabi dalam berbuka itu. Naam, beliau adalah dengan kurma rutop. Kalau nggak didapati, kurma biasa. Kalau nggak dapati, neguk air beberapa tegukan. Fa'in lam yakun rutobat. Jadi Rasulullah SAW dari Anas bin Malik dalam hadits Tirmidzi dengan sanad yang sahih, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yuftiru ala rutobat qabla an yusolliya. Iftar, buka dengan kurma rutop. Nah, rutobat beberapa biji berarti sebelum sholat. Fa'ilam yakun rutobat, kalau nggak punya kurma rutop di kala itu, tamar rutop, maka tamarot, kurma biasa. Fa'ilam yakun tamarot, kalau nggak memiliki kurma biasa, hasawatin min ma, meneguk beberapa tegukan air, itu sudah teranggap iftar, teranggap berbuka. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya masih banyak lagi hal-hal yang perlu kita ketahui, namun waktu yang mepet. Semoga dengan yang ringkas ini kita mendapatkan faedah dalam berpuasa, mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi seluruh ikhwah. Tafadhol mencari rujukan lain selain daris malam ini, yaitu bagaimana Rasulullah SAW ketika berbuka, ketika sahur, ketika puasa selama bulan Ramadan. Dan bagaimana hadis-hadis pembatal puasa, bagaimana hal-hal juga yang tidak membatalkan puasa, dan bagaimana juga tarawihnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana pula ketika di 10 hari terakhir di bulan Ramadan untuk meraih Lailatul Qadar. Silakan tafadhalu membaca atau mendengarkan audio-audio masyayikh Ahlus Sunnah atau As-Sadidah Al-Fudhala untuk mendapatkan ilmu tersebut, sehingga kita menghadapi bulan Ramadan dan mengamalkan amalan di bulan Ramadan, puasa itu betul-betul ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita harapkan. Dan semoga Allah menerima amalan kita semua. Dan bagi yang mau memberikan buka pada saudaranya, pahalanya besar. Karena mendapati pahala seperti orang berpuasa. Oleh karena itu maka hadis Nabi menghasung untuk memberikan buka kepada kaum muslimin dan muslimat, dan para ulama pun terus menjelaskan dan sampai detik ini tentunya masyayikh terus menghasung, dan ini diterapkan di negeri Saudi. Berlomba-lomba betul mereka dalam memberikan iftar, berbuka puasa, karena jelas hadisnya, sahih hadisnya, tinggal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan iftar. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan. Wal ilmu indallah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.